Untuk informasi soal penanganan COVID-19 di Jawa Timur, sudah bergabung bersama kami Ibu Hovifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur. Selamat siang Ibu Hovifah, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Selamat siang Mas David. Baik, Ibu, untuk Kota Malang sendiri, Bu, pertama apa pertimbangannya, Bu, sehingga Kota Malang ini tidak jadi menerapkan new normal, Bu? Seperti apa latar belakangnya, Bu? Boleh diceritakan sedikit, Bu? Sebetulnya sejak awal juga belum. Jadi setelah PSBB mereka mengambil keputusan masuk transisi. Jadi kami didampingi pakar epidemiologi, kemudian bersama Pak Pangdam, Pak Kapolda, Pak Danrem, lalu Forkopimda Malang Raya. Sejak awal memang transisi, 7 hari dievaluasi, 7 hari dievaluasi. Kemudian 2 hari lalu kami melakukan evaluasi dari peta terakhir yang dirilis oleh BLC Bersatu Lawan Covid. Kita sampaikan bahwa posisi Batu dan Kota Malang ini dalam zona kuning. Artinya ini resiko rendah, tapi artinya belum seperti zona hijau. Kalau zona hijau ini sudah kategori wilayah terdampak. Kabupaten Malang ini kategori zona orange, artinya resiko sedang. Secara bertahap mereka bisa melakukan aktivitas-aktivitas ekonomi, perdagangan, dan pariwisata tentunya, tetapi bahwa SOP protokol kesehatan harus tetap dipastikan itu bisa dilaksanakan. Sebetulnya pasar-pasar tradisional di Malang Raya, kota, kabupaten maupun Batu relatif sudah melakukan protokol-protokol kesehatan, tapi kan tetap bahwa tiap hari mungkin ada pengunjung yang baru, kemudian penjualnya mungkin ada yang punya masker terbatas dan seterusnya, ini harus terus terkawal. Begitu juga dengan aspek wisata dan di dalamnya termasuk adalah perhotelan. Jadi memang khusus Pemko Batu beliau menerapkan swab untuk daerah epicentrum. Kemudian rapid untuk daerah-daerah yang lain. Saya rasa ini adalah cara kepala daerah untuk bisa memproteksi pengunjung bisa berwisata dan aman. Karena kan yang lain juga ingin aman gitu. Mereka menginap di hotel yang sama-sama ingin amannya. Sehingga proses memproteksi ini adalah sesuatu yang memang menjadi kewenangan kepala daerah, kabupaten kota untuk bisa menjalankan protokol kesehatan ketika mereka sudah memulai aktivitas perdagangan, perekonomian, terutama ini perhotelan pasti akan terkait dengan restoran dan tempat wisata lainnya. Itu juga sangat hati-hati, tidak semua tempat wisata dibuka, tetapi juga titik-titik tertentu dan dengan pembatasan-pembatasan seperti yang ada dalam protokol kesehatan. Baik, jika memang kegiatan perekonomian sudah mulai berjalan, kemudian juga kegiatan pariwisata, Bu, bagaimana dengan kegiatan belajar mengajar, Bu? Ini kabarnya ada beberapa pesantren juga yang sudah bersiap untuk melakukan kegiatan belajar mengajar kembali, Bu. Seperti apa, Bu? Ya, jadi pada dasarnya pesantren ini adalah lembaga yang memiliki otoritas bagaimana proses pembelajaran, bagaimana interaksi di antara mereka, kurikulumnya, dan seterusnya. Nah, ada pesantren yang memang mendapatkan semacam wasiat lah ya dari pendahulu-pendahulunya bahwa memulai pelajaran ini diseyogiakan pada pertengahan bulan Syawal. Saya melihat sangat arif, sangat hati-hati para pengasuh pesantren kemarin yang saya lihat ada yang memberikan kesempatan para santri baru, itu pun dengan skala yang sangat terbatas untuk masuk karena ini adalah pesan dari leluhur-leluhur beliau. Yang lain sebetulnya mereka pada posisi penyiapan yang sekarang kita kembangkan pesantren tangguh. Ada gugus tugas COVID-19 di pesantren, kemudian timnya di training.
Kemudian kita memberikan support yang punya poskestren, kita beri support hazmat, kemudian kalau hand sanitizer, kemudian sprayer untuk menyemprot disinfektan dan seterusnya. Paket-paket ini sudah kami konfirmasikan ada support dari Pemprov. Tetapi bahwa kita juga menyurat kepada para bupati wali kota sebagai kepala gugus tugas COVID-19 di kabupaten kota, kita minta bahwa mereka akan melakukan koordinasi teknis. Dan di dalam surat edaran yang saya tanda tangani, intinya bahwa mereka harus mendapatkan persetujuan dari gugus tugas kabupaten kota, melakukan koordinasi dengan berbagai SOP-SOP yang cukup detail. Jadi pada dasarnya dari pesantren yang sudah kami datangi bersama Pak Pangdam, Pak Kapolda, mereka sesungguhnya melakukan dengan sangat hati-hati dan mereka rata-rata bilang kami akan menunggu sampai kemudian ada green light dari pemerintah bahwa daerah yang kita siapkan untuk tempat belajar mengajar anak-anak di pesantren ini betul-betul aman. Karena apa? Mereka mungkin lokasi dari pesantren itu kategori zona kuning atau bahkan per kecamatan masuk hijau. Tapi kan santrinya dari mana-mana. Kemudian santri yang datang rata-rata pesantren juga sudah mempersyaratkan mereka sudah selesai rapid test. Persyaratan-persyaratan seperti itu terus diupdate oleh para pengasuh pesantren karena memang daily life-nya di pesantren itu memang interaksi di antara santri sangat intensif sekali. Sehingga memang kehati-hatian, kewaspadaan dari pengasuh pesantren sesungguhnya sudah sangat ketat sekali hari ini dan mereka sebagian besar belum menentukan kapan akan memberikan kesempatan santri kembali ke pondok. Baik, artinya memang semuanya harus berdasarkan basis dari tes kesehatan dan hasil tes yang dilakukan oleh para santri, Bu ya. Baik, terima kasih Bu Gubernur Hovifah Indar Parawansa sudah bergabung. Peta terakhir zonasi. Serta peta terakhir, baik. Kita doakan bersama mudah-mudahan angkanya tidak terus naik khususnya di wilayah Jawa Timur. Terima kasih Bu Gubernur sudah bergabung bersama kami. Selamat siang, Assalamualaikum.